Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, pemirsa Tabura Injil di mana saja Anda berada. Pujian, syukur, hormat hanya kepada Tuhan Allah di surga, karena saat ini kita masih diperkenankan Tuhan untuk menikmati kebaikan-kebaikannya. Seperti biasa, Bapak Ibu Saudara, pemirsa Tabura Injil, kita hendak mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan bagi kita di saat ini terpilih di dalam Alkitab Perjanjian Baru, 1 Tesalonika pasal 4 ayatnya yang pertama. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 1. Namun sebelum kita membuka seluruh rangkaian perjumpaan kita di saat ini, sekaligus mendengarkan kebenaran firman Tuhan, hendaklah kita tunduk kepala dan kita berdoa. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Kami patut bersyukur karena Tuhan selalu ada bagi kami. Dan kami bersyukur atas kesempatan yang baik yang telah Tuhan anugerahkan bagi kami untuk senantiasa mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bapa kami di dalam surga, namun tentu Engkau mengetahui keterbatasan kami dalam berpikir, dalam memahami akan kebenaran firman-Mu. Bapa kami yang di surga, berkenanlah Engkau mengaruniakan kepada kami hikmat dan pengertian serta kemampuan, sehingga kebenaran firman Tuhan yang hendak kami baca dan renungkan boleh mendapat tempat yang baik dalam hati kami, dalam pikiran kami, dan seluruh keberadaan hidup kami. Kasihanilah kami Tuhan, ampunilah segala dosa kami, lalu dengarkanlah doa kami. Kami pun membuka seluruh rangkaian perjumpaan kami dalam mendengarkan kebenaran firman Tuhan dalam program Tabura Injil di saat ini. Dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya terjadi di dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam tuntunan kuat kuasa Roh Kudus. Amin. 1 Tesalonika pasal 4 ayatnya yang pertama. Perikop pembacaan, nasihat supaya hidup kudus. Akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Demikian firman Tuhan bagi kita di saat ini. Pujian kepada Kristus selama-lamanya. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati Tuhan, tema bagi kita dalam pembacaan kita saat ini yaitu lebih bersungguh-sungguh. Lebih bersungguh-sungguh. Saudara-saudaraku, goncangan moral yang kita alami dalam dunia ini menyebabkan kita sulit untuk hidup berkenan kepada Allah. Goncangan itu membuat sulit untuk bersungguh-sungguh dalam mengikuti teladan Allah. Goncangan-goncangan itu membuat sulit untuk bertahan dalam kekudusan. Lalu pada bagian ini, Rasul Paulus memberi nasihat yang amat penting kepada orang-orang di Tesalonika atau jemaat di Tesalonika tentang kehidupan yang layak, yang berkenan di hadapan Allah. Tidak disangkal bahwa mereka telah melakukan hal-hal yang baik. Namun Paulus mengingatkan mereka untuk lebih bersungguh-sungguh lagi. Sebab bisa saja terjadi hal yang tidak mendatangkan kebaikan.
atau bisa saja mereka dipengaruhi oleh berbagai rupa-rupa muslihat duniawi ini dan mengakibatkan kehancuran dan kebinasaan. Saudara-saudaraku dalam Tuhan, nasihat Rasul Paulus pun menjadi bagian penting bagi kita semua tentang bagaimana kita harus hidup. Sebab Allah yang kita sembah, Allah yang kita percaya adalah Allah yang Maha Kudus. Kekudusan Allah bukan hanya sekedar kita ketahui, yang kemudian diperbaiki secara luar biasa dan secara tidak terbatas. Kekudusannya itu terpisah, unik dan tidak terhampiri. Tidak dapat dimengerti, bahkan tidak dapat dicapai. Manusia duniawi buta terhadap hal ini. Dan hanya Roh yang Maha Kudus yang dapat memberikan kepada roh manusia pengenalan akan yang Maha Kudus. Allah itu kudus, maka segala sifatnya kudus. Ia menjadikan kekudusan sebagai syarat moral yang diperlukan untuk kesehatan alam semestanya. Adanya dosa di dunia ini, walaupun hanya untuk sementara, membuat hal ini menjadi lebih jelas. Apapun yang kudus itu sehat. Kejahatan merupakan penyakit moral yang pasti akan berakhir dalam kematian. Saudaraku dalam Tuhan, Allah itu kudus. Dengan kekudusan yang mutlak, yang tidak terukur, dan kekudusan ini tidak dapat dibagikan kepada makhluk ciptaannya. Namun dalam kasih-Nya yang besar, Allah membagikan kekudusannya dengan jalan memberikannya dan mengaruniakannya, dan karena itu sudah dibuatnya agar dapat diperoleh manusia. Melalui apa? Melalui darah anak domba. Maka Ia menuntut agar mereka memiliki kekudusan itu. Mula-mula kepada orang Israel dan kemudian kepada jemaatnya. Kita dapati itu dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 16 yang dikatakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ia tidak mengatakan, hendaklah kamu menjadi sekudus aku. Tuhan Allah tidak mengatakan bahwa hendaklah kamu menjadi sekudus aku. Karena hal itu berarti menuntut dari kekudusan yang mutlak. Sesuatu yang dimiliki hanya oleh Allah sendiri. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati Tuhan. Itu berarti bahwa tidak mudah menjadi orang yang kudus di hadapan Allah yang Maha Kudus. Tetapi bila kita lebih bersungguh-sungguh menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan, dan dengan iman dan kerendahan hati datang kepada Allah, maka Allah tidak pernah memandang rendah orang yang dengan rendah hati, dengan sungguh-sungguh datang kepadanya. Dan pada akhirnya, walaupun goncangan terjadi di mana-mana, walaupun dunia ini tidak aman bagi setiap orang-orang percaya, tetapi melalui iman dan ketaatan, dengan terus-menerus merenungkan kekudusan Allah, dengan mengasihi kebenaran dan membenci kejahatan, dengan makin mengenal roh kekudusan, maka kita dapat menyesuaikan diri dalam persekutuan orang-orang saleh di bumi ini. Dan sekaligus kita mempersiapkan diri kita untuk sampai kekal tinggal bersama Allah yang Maha Kudus. Saudaraku, demikian firman Tuhan.
Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang kami boleh belajar di hari ini. Terima kasih telah memberikan segalanya dalam hidup kami. Bahkan sampai kekal, kami akan hidup bersama Dikau. Terima kasih ya Tuhan, atas kebenaran firman-Mu yang menasihati kami, mengingatkan kami, menegur kami. Tuhan, kami tak mampu melakukan firman-Mu jika Tuhan tidak menolong kami. Maka berkenanlah Tuhan menolong kami, supaya benar-benar menyukai firman-Mu dan melakukan dalam hidup kami. Tuhan, hamba berdoa bagi semua pemirsa Tabura Injil, dimanapun mereka berada, dalam situasi dan kondisi apapun, tangan Tuhan memberkati hidup mereka. Janda duda yatim piatu, berkenanlah Tuhan memberkati. Semua saudara-saudara terkasih yang dengan setia menyediakan media ini dari hari ke hari, supaya kebenaran firman Tuhan selalu diberitakan. Pribadi dan keluarga, pekerjaan dan tanggung jawab, Tuhan memberkati, memberi sehat dan kuat bagi mereka. Hikmat dan pengertian biarlah Tuhan tambahkan, agar pekerjaan pelayanan yang sedang mereka kerjakan boleh dikerjakan di dalam tuntunan dan penyertaan Tuhan. Terima kasih ya Bapa di dalam surga. Semua orang yang membutuhkan tangan-Mu, berkenanlah Tuhan menolong mereka. Akhirnya ya Tuhan, ampunilah dosa kami. Jika dalam program ini ada hal yang kami buat tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, lalu mengakhiri seluruh rangkaian perjumpaan kami dalam pemberitaan firman Tuhan dalam program Tabura Injil, kami hendak memohon berkat-Mu bagi kami semua. Kiranya damai sejahtera, kebaikan dan berkat Tuhan senantiasa menjadi milik kami sekalian, mulai saat ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, pemirsa Tabura Injil yang Tuhan Yesus kasihi, demikian firman Tuhan di hari ini. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara untuk melaksanakan segala tanggung jawab dan kerja. Lalu biarlah oleh pertolongan Tuhan, kita selalu menyukai firman Tuhan, dan firman Tuhan menjadi pedoman dalam sepanjang kehidupan kita. Terima kasih, sampai jumpa. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom.